akan sharing mengenai sesuatu hal dari firman Tuhan yang berjudul Tuhan Gembalaku yang Baik. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal ke-23 dengan judul Tuhan Gembalaku yang Baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Domba memiliki karakteristik kalau udah makan tuh makan terus-terusan, nggak berhenti-berhenti sampai gembalanya nyuruh pulang. Nah, sang gembala membawa domba ini ke padang yang berumput hijau itu untuk makan. Tetapi Daud menulis sesuatu yang lain. Dikatakan bahwa gembalanya ini membaringkan dombanya di padang yang berumput hijau. Buat apa teman-teman? Setelah musim dingin yang panjang, bulu domba ini akan tebal. Untuk itu perlu gembala ini membaringkan dombanya di padang yang berumput hijau. Dibaringkan, bahkan dalam bahasa aslinya dijatuhkan secara paksa. Seperti itu. Nah, ketika sudah dijatuhkan, gembala ini akan mencukur dombanya dan akan dibalik lagi, dicukur lagi. Supaya apa? Supaya ketika si domba ini makan sekenyang-kenyang, sepuas-puasnya, dia minum juga sepuas-puasnya, dia tidak menjadi binasa, dia tidak menjadi sakit, dan bahkan dia tidak menjadi mati. Kenapa? Karena ketika dia makan dengan energi yang banyak, dengan matahari yang begitu panas gitu ya, gembala tahu kalau domba ini akan mati, kegerahan. Bayangin teman-teman pakai jaket yang tebal, teman-teman jalan di tengah matahari terik, itu ngap banget. Sama beraktivitas itu pasti ngap banget teman-teman. Nah, si gembala tahu yang terbaik buat domba-dombanya, maka tuh dia mencukur domba ini. Mungkin terlihat menyeramkan, mungkin terlihat memaksa, terlihat menyakiti, tetapi ini baik untuk domba-dombanya bisa tetap bertahan hidup. Ayat yang selanjutnya, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jalan yang benar itu tidak selalu jalan yang enak, yang lurus, yang mudah, yang gampang, yang bagi sebagian orang tuh jalan yang membuat dia itu nyaman. Enggak. Justru ingat ya teman-teman, kenyamanan kita itu bisa membunuh iman kita terhadap Tuhan. Itu sangat-sangat berbahaya. Jangan pernah terjebak di dalam zona nyaman. Jangan pernah terjebak di hidup yang biasa-biasa aja. Itu akan membunuh iman kita teman-teman. Maka itu di ayat yang keempat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud mengerti banget bahwa jalan yang benar itu adalah jalan di dalam lembah kekelaman. Kenapa? Karena di dalam lembah kekelaman itu Daud tahu kalau tangan Tuhan tidak akan pernah lepas dari hidupnya. Tangan sang gembala ini tidak akan pernah lepas dari dombanya. Penjagaan gembala yang sempurna itu tidak pernah lepas daripada gembalanya. Untuk itulah di dalam lembah kekelaman perlu ada hubungan gembala dan domba yang sangat-sangat erat, yang sangat-sangat baik. Itulah kenapa Daud menulis jalan yang benar itu bukan jalan yang enak, tetapi jalan di dalam lembah kekelaman. Ada tambahan dari Putri? Ya, Gada dan tongkat berbicara tentang didikan dan penyediaan Tuhan. Ketika kita dididik, gak pernah selalu baik. Kalau teman-teman dididik Tuhan, ada rasa di mana engkau mungkin merasa disakiti atau bisa jadi kecewa. Ketika didikan itu memang tidak pernah datang dengan baik, bisa jadi keras atau dengan hardikan. Seperti tadi ya, dibaringkan, dicukur bulunya pasti akan ada rasa sakit. Tidak pernah dicukur itu tidak sakit, pasti ada luka kayak gitu ya. Tapi percayalah, ketika kamu dilukai oleh tangan Tuhan sendiri pasti memberikan balutan. Tuhan akan membebat, Tuhan akan menyembuhkan luka-lukamu. Berbeda dengan manusia mungkin melukai tapi tidak mengobati, tapi di dalam tangan Tuhan, ketika kau merelakan hidupmu mungkin terlihat disakiti manusia, tapi kau relakan di hadapan Tuhan, Tuhan bisa memberikan obat itu kepadamu. Dan percayalah, di dalam rasa sakit itu pasti ada pertumbuhan. Bahkan orang dunia pun mengatakan no pain no gain, tanpa luka engkau tidak bisa tumbuh. Jadi percayalah, ketika engkau di dalam Tuhan, penyediaan Tuhan sempurna, didikan Tuhanlah yang membuat engkau bertumbuh. Oke, sekian kita sharing pada hari ini. Kiranya setiap yang kami sharingkan teman-teman dapat terus menggali di dalam Roh Kudus, dan Roh Kudus dapat berbicara lebih banyak sama teman-teman semua. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.